Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Kita sedang bersilaturahim ke Ponorogo. Ini salah satu lembaga pendidikan yang luar biasa. Namanya adalah Pas Baitul Quran, pesantren anak saleh Baitul Quran. Kita akan ngobrol dengan pimpinan Pas Baitul Quran, Al Ustadz Bambang Dwi Kurniawan, alumni Gontor tahun 2006. Iya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustadz. Kebalhal. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Saya senang sekali nih. Di Ponorogo berarti Pas ini ada berapa kampus ini? Di Ponorogo alhamdulillah Ustadz ada 32 kampus. 32 Iya. Masya Allah. Ini kampus pusat yang di sini? Kampus pusat. Yang di Gontor ini Ya berarti? di Gontor. Kampus 1, terus yang Tindumoro tadi kampus 2 Ustadz. Oh itu Ya. berarti berapa meter dari sini itu? Sekitar 150 meter. 100. Jadi ini teman-teman sekalian, ini di kampus pusatnya. Iya. Ini di kampus pusat Iya. Pas Baitul Quran, dan dekat sini Iya. itu ya kira-kira 200-300 meter dari Gontor. Iya. Itu ada kampus satu lagi, nanti kita akan ke sana. Itu kampus 2 berarti. Kampus 2. Iya. Masya Allah. Ustaz Kita Bambang, saat ini berada di depan gedung terpadu, Ustadz. gedung terpadu Iya, kampus 1 ya? Kampus 1. Apa gedung terpadu ini? Ustaz? Gedung terpadu ini adalah kantor pimpinan dan juga sekretaris Kantor ya? pimpinan, ya. Dan di atasnya ada aula untuk pelatihan-pelatihan guru. Ngobrol tentang sejarah dulu ini. Siap. Gimana sejarah mulainya Pas Baitul Quran nih, Ustaz? Iya. Ya mungkin sejarahnya singkatnya adalah kita ini meneruskan cita-cita pendiri, Ustaz. Nah, Cita-cita pendirinya? Bapak Kiai Haji Abdullah Supri Zarkasi. Oh, ini jadi pendirinya adalah Kiai Haji Abdullah Supri Zarkasi Dan Ibu. dan Ibu berdua. Dan Ibu Aja Indra Sudarse. Beliau bergerak sesuai amanah Trimurti untuk di kemasyarakatan. Oh, Ya, jadi di luar Gontor ini ya? ya di luar. Jadi di luar PKMI Gontor, Di luar KMI ini untuk Gontor. membina masyarakat. Betul, Ustaz. Oh, oke. Gitu. Jadi awal mulanya membina guru-guru TPA. Mulainya dari pembinaan Ya, guru. dan guru TPA, kemudian belum ada wadah, akhirnya membuatlah pesantren anak soleh Baitul Quran. Kemudian TPA kan non formal, Ustaz. Nah, beliau bercita-cita ingin mendirikan yang formal. Akhirnya adalah ada playgroup TK-nya seperti itu. Oh, jadi pertama itu memang untuk membina masyarakat. Membina masyarakat. Jadi guru-guru dulu ya. Guru-guru dulu, TPA dulu. TPA dulu. Ya. Karena belum ada formalnya. Akhirnya mendirikan Buat pesantren anak soleh pesantren ini. anak soleh ini. Gitu, Oh, ya. mulainya dari guru-guru yang dibina itu. Iya, gitu. Oke. Dan Ibu pun izin ke Bapak untuk mendirikan ini. Izinnya adalah untuk mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak itu, Ustaz. Oh, Singkat, maksudnya apa itu? mengajarkan mengaji lah gitu. Ngaji lah ya. Ngaji. Tapi bahasanya Ibu itu adalah mengajarkan Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah, Ustaz? Al-Fatihah ini kan sering dibaca ketika sholat. Nah, jadi Ibu pengen jariah itu. Akhirnya pengembangannya alhamdulillah seperti ini. Di usia 21 tahun ini, Ustaz. Jadi mulai tahun berapa nih, Ustaz? Mulai tahun 2004. Mulainya dari mana, Ustaz? Mulainya dari pergerakan yang resminya, Ustaz, ya 2004 itu adalah playgroup TK dulu. Di sini? Nah, di sini. Awalnya di rumah Ibu, Ustaz. Di rumah Ibu, terus belum ada lahan lagi di Lumpang, di rumah salah satu guru senior. Kemudian alhamdulillah di tahun 2005 kalau nggak salah, Ustaz, akhirnya kita mendirikan bangunan yang satu di sana itu. Oh, ada Ya, dulu itu bangunan pertama. Bangunan pertama dulu belum ada jalan ke sini, Ustaz. Jadi beliau itu sampai pakai arko untuk membawa material ke sana.
dikawal beliau sendiri. Pak Ibu. almarhum. Oh, sama ibu ya? Sama Oh, ibu. jadi yang paling lebih banyak bergerak ibu ya Ibu di sini di ya? sini. Oh, mulai dari Gedung Kuwait itu. Iya. Oh, itu dari mulai satu gedung Ustaz? Satu gedung, Zat. Satu gedung, terus depannya masih sawah. Tapi Depannya masih sawah? Masih sawah. Tapi ketika ada dari Kuwait datang ke sini, ini Ada kunjungan. di kunjungan sebelum berdirinya gedung itu yang menunjuk adalah Kuwait itu. Kayaknya ada setruman seperti itu, Zat. Oh, Padahal jadi ini masih punya orang lain. Oh, jadi Belum kebeli. tadinya masih Iya. sawah. Iya, masih sawah. Terus ada kunjungan Iya. orang Kuwait ke sini. Gitu. Terus akhirnya kemudian ini membantu untuk akan dibantu dibuatkan gedung. Iya, gitu. Tapi masih lahannya masih Lahannya masih punya orang. punya orang semuanya. Oh, lahannya masih punya orang. Betul. Tapi alhamdulillah kemudian lahan bisa kebeli, terus dibangunkan Iya. gedung. Alhamdulillah, pelan-pelan seperti itu. Masya Allah, beliau sendiri yang awal sampai pernah itu saat kejadian perjuangan beliau jatuh jatuh dari motor di pematang itu. Ah. Beliau Oh, karena belum ada jalan ya? belum ada jalan. Iya. Ibu memang luar biasa Masya ya. Allah, iya. Gitu. Ini perjuangan betul-betul Iya. memperjuangkan ini dari awal berarti Dari ibu ya. awal, iya. Oke, Iya. jadi playgroup TK mulainya. Iya. Setelah itu, Selang berapa tahun gitu di tahun 2011 kok ini berkembang banyak ini. iya, anak-anak ini setelah ini kemana? Setelah ini Oh, kemana? karena Kok ngajinya, playgroup TK sudah gitu. Iya, kok ngajinya ini nanti iman-iman kalau Tidak diteruskan ya. diteruskan gitu. Akhirnya itulah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Ustaz. Oh, akhirnya dari playgroup TK dibikin madrasah Ibtidaiyah di tahun MI ya. 2011 MI. Itu tahun keberapa? Itu tahun 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tahun ke-8. Tahun ke-8. Iya. Itu berarti kemudian dibikin MI. Dibikin MI gitu. Oh, sampai sekarang berarti itu MI. Sampai sekarang alhamdulillah saat ini murid keseluruhan Zat itu yang di kampus 1, kampus 2 di kampus pusat yang lah ya. di sini ya. Jadi sini itu Yang di kantor Ponorogo. 1010 santri. 1010 Santri meliputi playgroup, TK dan MI. Playgroup TKMI sekarang itu 1010. 1010 santri. Masya Allah. Alhamdulillah Zat. Ya. Gitu. Nah, berarti ini Ustaz, dari sisi kelembagaan ya Ustaz. Iya. Pas Baitul Quran ini perkembangannya seperti apa tuh? Iya. Alhamdulillah di dekade 21 tahun ini memang berdirinya bertahap saat ya kelembagaan Iya. itu, reorganisasinya itu. Nah. Itu sekarang ada 5 lembaga. 5 lembaga. Iya. Yang pertama LPPD, Lembaga Pembinaan Pendidikan Dasar, Oke. kemudian LDSBQ, Lembaga Dana Sosial Baitul Quran, Ya. LPPA, Lembaga Pembinaan Pendidikan Al-Quran, LCBQ, Learning Center Baitul Quran, kemudian LPPWBQ, Lembaga Perluasan dan Lembaga Perluasan dan Pengembangan Wakaf Baitul Quran. Kalau LPPD itu Yang formal dulu. ya, yang formal. LPPD Zat. Ya. LPPD diketuai Ustadz Sauji MPDI. Ya. Ini membawai playgroup TKMI yang ada di pesantren Anak Soleh. Ada 44 unit Seluruh Indonesia berarti. seluruh Indonesia. Gitu. Tadi kan yang di dalam Indonesia Zat, ya. Ini Jadi Indonesia. seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia itu. Itu lembaga itu berarti lembaga formalnya ada TK sama Playgroup TKMI. playgroup TKMI. Iya, itu formal pagi. Formal pagi itu. Iya, kita Oh. tidak sama wasiat beliau, kita tidak diperkenankan untuk mendirikan setingkat sanawiyah atau aliyah, Ustaz. Itu karena alumni Madrasah Ibtidaiyah kedepannya kita harapkan masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Oh, jadi persiapan lah ya. Persiapan seperti yang di itu, sini Ustaz. menyiapkan masuk Iya. ke Gontor. Ke Gontor gitu. Jadi dari playgroup TK sudah insya Allah ini Udah siap lah ya. ya bernafaskan Gontori. Oh, jadi itu pendidikan dasar. Kemudian LPPA itu yang non formal. LPPA. Ya, Lembaga Pembinaan Pendidikan Al-Quran gitu. Ketuanya TPI, TPA gitu ya. betul, Madin seperti itu. Oh. Jadi itu membawai Madin-Madin
yang kita bina, Ustaz. Mungkin jadi ada, semua itu ini pusat ini iya, pusat. ada sendiri, tapi juga membawahi ke seluruh Indonesia itu. Iya. Ini juga membawahi nanti binaan ke seluruh Ponorogo. LPPA juga binaan seluruh Ponorogo. Tapi LPPA ini masih sekitar 19, Ustaz. Baru 19 di Ponorogo. Di Ponorogo, gitu. Pembinaannya setiap bulan datang ke sini, kita kasih pelatihan, juga kita datang ke unit-unitnya untuk monitoring dan lain sebagainya. Kemudian LCBQ, Ustaz. Apa itu? Learning Center Baitul Quran. Nah, apa ini lembaga khusus yang mengurusi bidang pengembangan SDM-nya guru-guru yang ada di LPPA dan ada di LPPD tadi. Meliputi pelatihan-pelatihan, meliputi pelatihan yang untuk pengembangan guru itu sendiri di unit itu apa keperluannya gitu, dan juga untuk parenting itu semuanya menyiapkan trainer-trainer, Ustaz. Kita juga bekerja sama dengan trainer-trainer luar juga, itu diwadahi oleh LCBG, dan juga kita ada outbound anak soleh seperti outbound itu. di sini ya, itu dibuka untuk umum. Iya, Ustaz. Untuk internal dan juga untuk eksternal. Oke. Terus gitu. Kemudian LDSBQ, Lembaga Dana Sosial Baitul Quran. Ini pengembangan sosial lah ya. Sosial. Kantornya di sebelah sana itu. Nah, itu fungsinya ya untuk menggalang dana sosial, kemudian juga disalurkan, kemudian juga gerakan infak beras itu. Dengan Ustaz Lukman kerjasama gitu, itu ya. Terus juga pengajian Ahad Pahing untuk masyarakat gitu. Alhamdulillah juga banyak, Ustaz, jamaah kita yang ikut Ahad Pahing itu sekitar 800 setiap Ahad Pahing di setiap bulannya. Di sini. Di sini. Iya, di kampus 1 ini. Terus kemudian setelah itu ada pasar berkah, Ustaz. Pasar berkah di sini juga. Setelah pengajian pasar berkah, mereka mengambil sayur gratis dibayar dengan doa, dan juga sarapan pagi. Itu dari masyarakat untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Gitu. Jadi kita tidak mengeluarkan apa, kita cuma menjembatani untuk itu, Ustaz. Yang terakhir adalah LPPWBG. Itu apa itu? Lembaga Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Baitul Quran. Ini ya. Kalau di Gontor YPP WPM-nya. Ini untuk fasilitas lah ya, sarana prasarana ya. Jadi pengembangan dulu yang tanah kita masih segini, alhamdulillah kita kembangkan sudah sekitar sekarang berapa hektar yang di Ponorogo ini, yang di Kampus Pusat? Iya, Kampus Pusat. 10 hektar ada. 10 hektar. Iya, tapi memang tempatnya terpencar-pencar. Iya, nanti kedepannya akan kita satukan. Mungkin dengan metode tukar guling. Terus juga unit usaha, Ustaz, LPWBG. Jadi kita ada konveksi, ada tas poin, gitu, ada bakeri, gitu, yang nanti untuk menunjang ekonomi yang ada di pesantren sesuai ajarannya beliau, ekonomi proteksi. Ini di usia 21 tahun, tepat nanti bulan September 2025. Nah, ini sholat duha setiap hari, Ustaz? Sholat duha. Itu apa nih, Ustaz, kegiatan mereka tiap hari berarti ini? Yang di sini menarik itu mungkin bisa kita pelajarin. Ya, alhamdulillah anak-anak kita latih sejak dini, Ustaz, untuk pembiasaan. Contohnya dalam ibadah adalah pembiasaan sholat duha, kemudian nanti juga jamaah sholat duhur, terus kemudian jamaah sholat Jumat, itu yang anak-anak yang pulang pergi. Yang playgroup TKMI. Iya. Untuk sholatnya ada yang di masjid ini, karena kapasitas masjid ini masih kurang, ya, belum cukup semua ya. Belum cukup semuanya. Kita laksanakan sebagian di kelas-kelas. Itu sholat duha di kelas-kelas. Dibimbing dengan wali kelasnya masing-masing. Jadi wali kelasnya juga ikut sholat duha. Guru-guru yang non wali kelas untuk pagi sholat duhanya di sini. Gitu. Kemudian briefing pagi apa yang akhirnya kita lakukan 1 hari ini. Kita materi mengaji, Ustaz. Ngajinya apa? Materi mengaji itu kita pakai metode UMI. Ya, ini termasuk dalam kurikulum kita, kurikulum utama.
gitu. Oh, Jadi itu masuk di kelas berarti. itu masuk kurikulum. di kelas kelompok-kelompok. Setiap kelompok guru itu ada sekitar 12 santri. Satu guru 12 santri. Satu guru 12 santri atau satu guru 10 santri kan? Satu garis 10 santri. 10 santri seperti itu. Nah, ini 45 menit Setiap hari. setiap hari. Tahfidz Oh. dan juga mengaji. Seperti Oh, itu. tahfidz mengaji dulu. Udah lancar baru tahfidz. Iya, bersamaan Ustaz. Oh, bersamaan. Bersamaan. Jadi ada tahfidz 1, tahfidz 2 seperti itu. Kita mulai dari juz 30. Juz 30. Iya. Makanya harapannya Ibu itu kan simbol kita seperti ini, Zat. Oh iya. Ya, ini adalah 30 juz. Oh, ini 30 juz. 30 juz. Maknanya 30 juz. Nah, kalau di 3-0. TK sama MI diharapkan berapa juz itu? Ya, kalau harapannya itu sesuai kurikulumnya, ya ada di TK itu sampai tahfidz 1 itu mungkin sampai beberapa surat di Beberapa juz surat 30. pendek Ya, juz 30 ya. Kemudian nanti diteruskan di MI. Oh, jadi Gitu. TK itu udah mulai menghafal. Sudah mulai menghafal Ustaz. Surat-surat pendek ya. Surat-surat pendek. Kemudian dilanjutkan di MI, MI kelanjutannya. lanjutkan. Gitu. Lanjutannya MI kelas 1. Bahkan sampai di pondok nanti yang kelas 6 wajib mukim itu Ustaz, itu menyempurnakan ngaji dan tahfidznya yang belum sempurna di kelas-kelas sebelumnya. Karena Oh, intensif iya. habis subuh, setelah maghrib seperti itu. Alhamdulillah kemarin alumni kita ada yang hafal 6 juz. 6 juz. 6 juz gitu. Masya Gitu. Allah. Ya harapannya nanti ya 30 juz Zat. Harapannya. Dan juga pembiasaan yang lain Zat. Nah. Pembiasaan adab, sopan santun, manggil temannya itu tidak pakai nama. Nah, Jadi pakai apa? Pakai kata-kata mas atau mbak gitu. Oh, jadi ke temennya Mas Iya, Mbak gitu. iya, misalnya Mas A, Mas B gitu. Iya. Tidak langsung nama Ustaz. Terus pembiasaan menata sandal. oh, sandalnya berapi. Dirapi ketika di tangga seperti itu. Ya pembiasaan-pembiasaan kecil yang nanti akan meningkatkan kedisiplinan mereka gitu. Kalau sistem pendidikan pengajarannya, Seth, Iya. kurikulumnya gimana, Seth? Kita kurikulum untuk playgroup dan TK ini kan kebetulan kita menginduk kepada Diknas. Untuk MI-nya menginduk pada Kemenak. Nah, kita tetap mengikuti kurikulum yang di pemerintah. Iya. Cuman sebenarnya kita sudah punya kurikulum sendiri, kekhasan kita. Ada kekhasannya. Pengganti bank gitu. Istilahnya apa yang menarik dari kurikulum lokal di PAS Baitul Kalau Quran? kurikulum yang sangat menarik Mungkin unik yang terus kemudian bisa kita kurikulum 24 jam. Ah, itu apa, Seth? Kurikulum 24 jam itu adalah kurikulum yang mana anak-anak ini yang setelah nanti di rumah Ya. itu juga terkawal oleh guru dan orang tua. Gimana caranya? Nah, gitu. Jadi ada buku penghubung laporan dari wali yang tiap hari ditandatangani oleh wali kelas. Ya. Pengembangan anak di rumah gimana, ibadahnya di rumah gimana, belajarnya gimana, ngajinya gimana. Itu semuanya terlaporkan, Ustaz. Itu tiap hari wali Tiap hari. kelasnya ngecek. Cek. Insya Allah Oh, di tiap rumah hari. baca Quran nggak? Baca Quran gua gitu. Terus di rumah sholat jamaah apa enggak gitu? Ya betul gitu. Itu maka sedikit kita kembangkan namanya kurikulum 24 jam. 24 jam. Ya, gitu kan namanya pesantren anak soleh, mana santrinya? Ya itulah semuanya santrinya adalah orang tuanya juga santrinya kalau kata ibu. Oh, jadi ini menarik nih, tidak hanya menyantrikan anaknya nih. Orang tuanya juga ikut nyantri. Terus Dengan cara seperti itu. Pembinanya gimana ke orang tua? Biasanya untuk apa namanya guidance and counselingnya itu setiap saat ketika ada permasalahan seperti itu saat dari buku laporan itu, pantauan buku itu seperti itu. Yang nulis siapa buku itu? Yang nulis anaknya. Oh, anaknya nulis? Anaknya nulis, dipantau orang tuanya, divalidasi, kemudian juga divalidasi oleh wali kelasnya. Oh, Jadi- misalnya ya baca Quran kapan? Gitu. Ya, gitu. Sholat. Ya. Oh. Betul, gitu. Jadi orang tuanya mau nggak mau kalau ketika anaknya minta tanda tangan kan juga memantau, Baca ya. baca juga. Sholat jamaah di rumah. Iya.
sama siapa. Iya. Oh, Seperti bapaknya sholat apa enggak gitu. Iya. Jamaah pemimpin sholat apa enggak gitu. Iya. Kayak gitu-gitu itu. Iya. Oh, jadi orang tuanya itu juga mau nggak mau harus ikut. Iya. Terus orang tuanya kan ngajinya, kalau orang-orang zaman dulu kan anu saja ya, orang-orang anu lah, metode yang belum mengenal metode Umi. Ya. Nah, ngajinya kan harus juga bisa mengajari ya, minimal bisa Oh, iya. membenarkan atau menyalahkan. Ah. Gitu, mengawal. Mau gitu. nggak mau harus belajar juga. Nah, akhirnya kita fasilitasi saat ada tahsin, kiroah, dan tasih untuk wali santri. Untuk kalisan. Gitu. Jadi biar sinkron. Nah, itulah pengawalan 24 jamnya itu di situ. Ini menarik ini, pengawalan 24 jam. Iya, gitu. Ini konsep yang sangat menarik. Kalau di mana-mana kan pendidikan itu Iya. kan di sekolah. Iya. Tapi ini di rumah itu juga bagaimana Iya. membuat orang tua ikut terlibat. Ikut ya? terlibat. Bahkan wajib. Oh iya, bukan hanya ikut ya, itu wajib. Wajib gitu. Makanya kita adakan pelatihan, terus ada lagi selain apa namanya, kita tasih dan tasih untuk orang tua santri, ada yang namanya kajian orang tua. Kajian orang Kajian tua. orang tua itu setiap angkatan membahas, kita datangkan pakar, terus membahas, diskusi dan lain sebagainya untuk anak-anak kita di kelas tersebut, di angkatan tersebut. Terus dengan segala sistem pendidikan seperti ini, alumni yang diharapkan dari TK dan MI yang ada di sini seperti apa sih? Iya, alhamdulillah yang diharapkan Profilnya. itu adalah luarannya ke Iya. depan. Alumni MI itu sesuai dengan moto kan, Zat, kita ini sesuai dengan visi misi, kita akan menjadi pusat pendidikan Al-Quran di usia dini dan dasar. Harapannya adalah anak-anak ini nanti menjadi pilot project, menjadi kekuatan utama untuk mengajarkan Al-Quran di lingkungan masing-masing. Gitu harapan utamanya, ya. Gitu. Jadi untuk mengembangkan Al-Quran dan nilai-nilai yang ada di pesantren Anak Soleh itu tertanamkan hingga nanti dia dewasa, seperti itu. Makanya untuk lebih apa namanya, biar berkesinambungan, kita arahkan untuk masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini karena TK terus MI berarti anak-anak berarti banyak playground gini Seth? Iya, banyak playground. Oh ini mereka bisa kapan aja nih? Bisa Istirahat, kapan aja. bisa main gitu. Iya, kalau yang sana itu terjadwal. Oh di Setiap sana kelas setiap kelas gantian ya? gantian gitu, dan pengawasan semuanya pakai pengawasan ekstra. Iya. Nah, ini termasuk outbound kita, ini flying fox-nya. Zat. Oh ini ya. Iya, flying fox. Ini ada flying fox. Iya, flying fox ini. Wah. Kapan mainnya anak-anak ini flying fox? Mainnya satu semester satu kali. Sekali ya? Satu sekali. Karena banyak, Zat. Ini memerlukan waktu. Waktu ya, dan Iya. harus instruktur khusus. Iya. Alhamdulillah kita mendatangkan pelatih dari mulai apa namanya, safety-nya peralatan yang ada, Ya. dan melatih safety instruktur-instruktur yang dari pas Baitul Quran sendiri. Oh yang dari internal ya? Ya, kita ini kan outbound kita ya masih sangat sederhana. Set, ini antum bilang tadi Ya, ada 44 cabang Set. 44 cabang Di seluruh Indonesia apa Ponorogo? di seluruh Indonesia. Ini cabang itu maksudnya gimana nih Set? Kerjasama apa bagaimana itu? Ya, artinya gini, Zat. Kita ada dua kategori. Ada cabang, ada binaan. Gitu. 44 itu termasuk cabang dan binaan. Yang cabang itu adalah yang murni mewakafkan keseluruhannya kepada Yayasan Pesantren Anak Soleh. Oh, Ya. ke pusat. Ke pusat. Jadi Nah, yang ngelola pusat. yang ngelola itu juga laporannya ke pusat. Gitu ya, dari apa namanya, kurikulum. Kalau kurikulum semuanya juga harus sama, seragam semuanya juga harus sama. Ya. Ya gitu. Cuman untuk wakafnya itu ke pusat. Nah, kalau binaan itu mereka mempunyai yayasan sendiri. Ya. Dan keuangan apa semuanya Mandiri. mereka mandiri. lah ya. Ya, kita sebut saja binaan atau mitra. Mitra lah ya. Kalau cabang tadi kita sebut juga di sini seperti ring 1. Pas ring 1. Ya. Seperti itu. Jadi
seperti piagam wakaf, sertifikat wakaf, semuanya di pusat. Semuanya di pusat. Ya gitu, termasuk pembinaan gurunya itu lebih intensif seperti itu. Dan Oh, kita oke. juga memikirkan fasilitasnya yang di cabang ring 1 itu. Cuman ini masih belum banyak Ustadz, sekitar ada 6. Di mana aja yang cabang itu? 6 cabang itu pertama Ini pusat di sini pusat nih. sini 1 ya, Satu. juga itu. Terus kemudian Bungkal, Bungkal, Ponorogo sebelah selatan gitu. Oke. Terus di Bancangan itu Ponorogo juga? Ponorogo juga. Ini sebelah selatannya Sungai Malu lah. Oke. Seperti itu. Kemudian ada di Munkidatun Nasyah. Itu ada gunung itu di sana, Zat. Iya. Nah, itu di bawahnya. Oke. Kemudian ada di inklusi. Pas yang khusus di Ngabar untuk anak-anak inklusi. Berkebutuhan khusus. Iya. Nah, kemudian yang ada di Karangbanyu, Itu di mana? Ngawi, Ngawi, ya, kemudian ada di Magelang. Magelang. Ya, dekat dengan Pondok Gontor Magelang. Oh. Itu cabang. Cabang. Yang lainnya binaan. Itu meliputi alhamdulillah setiap kecamatan minimal ada 1 pas. Di sini di Ponorogo Di ini. Ponorogo. Seluruh Kabupaten Ponorogo. Iya. Yang di luar Ponorogo di mana? Yang di luar Ponorogo ada di Madiun, Madiun. 2. Terus Kendari, Sulawesi Kendari. Tenggara Ya. ada 1. Kemudian di Banyuwangi, Lamongan, gitu. Ada juga di Auladul Yamin di Kalimantan, ada. Terus di Sangatta ada juga. Kemudian di Labuan Bajo. Labuan Bajo ada. Gitu. Oh. Dulu belajar di sini, Zat. Belajar di sini sama ibu dikasih tugas. Dirikan seperti ini di daerahmu. Daerahnya. Oh. Alhamdulillah dengan komitmen apa yang sudah diarahkan oleh ibu mendirikan, dan alhamdulillah maju-maju. Maju. Dengan kontrol dari sini seperti itu. Saya mau diriin pas deh kalau itu di Banyumas. Masya Allah, ahlan Ustaz. Di tempat kelahiran pulang. Oh, Itu gimana caranya kalau untuk caranya. mitra itu? Oh, mitra Iya. Ustaz ya. Nanti ya seperti biasa untuk legal formal menyurat proposal ke sini. Oke. Terus kemudian nanti bisa setelah itu guru-gurunya di Training di sini. training berarti? di sini 3 bulan, insya Allah udah cukup. Oh, di training 3 bulan di sini. Ya, di training 3 bulan. Oh, yang biar- itu yang seluruh tingkatan itu? Yang mungkin- mau tingkatan apa dulu? ya, gitu ya? mau tingkatan apa dulu? Oh. Apa kurikulumnya nanti kita perkenalkan. Istilahnya kalau bahasanya ibu saat Ah. sujud dan rukuknya harus sama, dulu. Oh, oke. Nah, gitu. Ya. Habis itu setelah itu pengembangan membuka di sana. Kalau ibu masalah fasilitas nanti dulu. Yang penting SDM-nya dulu. Oh. Jadi yang mitra-mitra itu Zat Ya. tidak membuat gedung dulu. Oh. Entah di rumah, di gazebo seperti itu. Tapi Jadi ini kita di kampus 2 Zat. 2 ya. Oh, di Gontor ini ada 2 kampus Ya, berarti ya. ini sudah beda desa kan? Beda desa, Ya. tapi kita ngomong aja Gontor lah. Bener lah. Biar gampang. Kampus 1 di sana sama kampus 2 di Di sini. sini, ya. Walaupun beda desa Beda ya. desa. Tadi Tapi masih di Ponorogo. Ya, batasnya jalan raya. Oh. Iya. Ini ada foto beliau ya, Bapak ya. Pendiri. Pendiri ini ya. Pendiri ini memang almarhum Kiai Al-Haj Dr. Abdullah Syukri. Zarkasi. Zarkasi. Kita pasang terus Zat, di kampus 1 dan kampus 2 dengan tulisan yang ini supaya tertanam di guru dan juga anak. Gitu tulisan ini. Jadilah manusia, kuat iman, kaya ilmu, kaya jasa, dan kaya harta. Semoga dirimu sama 1000 orang, bahkan sejuta. Sejuta orang. Seperti itu. Gitu. Nah, visi ke depan ini seperti apa, Zat? Ya, visinya Pas Baitul Quran. Baitul Quran menjadi pusat pendidikan usia dini, menjadi pusat pendidikan Al-Quran, Pusat Pendidikan Al-Quran. jenjang usia dini dan dasar yang berdiri di atas dan untuk semua golongan. Seperti itu. Pusat Pendidikan Al-Quran usia dini dan dasar yang berdiri di atas dan untuk semua golongan yang bernafaskan gontori. Oh, Seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi kedepannya maka pelajaran Al-Quran yang saya sampaikan tadi menjadi pokok utama juga,
karena nama kita pesantren anak soleh Baitul Quran, seperti itu. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini visi dari beliau nih. Dari beliau dan ibu. Dan ibu ya. Ya, dan ibu. Kita breakdown, kemudian kita terapkan pada keseharian santri, seperti itu. Kita godok dalam breakdown sebuah kurikulum dan pembiasaan yang tadi itu. Ya. Dan hampir memang untuk tenaga pendidik di sini alumni Gontor juga ada, kemudian dari luar juga ada, seperti itu. Jadi apa yang sudah kita dapatkan, ada ilqa mufrodat juga ada, seperti itu. Sahabat ini menarik sekali. Saya di kampus 2 pas Baitul Quran. Kenapa saya di sini? Karena ada kelas 6 di sini. Itu diinapkan seperti pesantren. Nah, kita akan ngobrol dengan pengasuh di sini. Ada 2 orang pengasuh, Ustadz Sugeng dan Ustadz Edi ya. Ini konsepnya gimana nih? Kelas 6 terus diasramakan. Berawal dari amanat Ibu Dewan Pendiri bahwasanya Ibu Haja Hendra Sudarsi bahwasanya MI Pas Baitul Quran itu adalah madrasah istidadiyah lidukhuli ma'had Gontor. Jadi sekolah untuk persiapan masuk Gontor atau pondok-pondok alumninya Gontor. Maka alhamdulillah adanya Covid kemarin itu karena dilarang untuk pergi ke sekolah. Kalian aja ya. Muncul inspirasi dari Ibu Dewan Pendiri untuk mengasramakan santri akhir atau kelas 6 MI ini. Jadi mulai kelas 6 mereka di sini. Iya, mulai bulan Juli tahun ajaran baru itu nanti sampai Juni sampai wisuda kelulusan. Iya. Jadi mulai Juli sampai kelulusan. Iya. Programnya apa aja, Ustadz? Apa yang ini 1 tahun? melanjutkan Ustadz Edi tadi. Sebelumnya memang sudah ada program mondok, cuman seminggu, 2 minggu, kemudian sebulan. Nah, karena ini pesan pendiri, alhamdulillah tercapai, yaitu mondok selama 1 tahun ini. Memang yang sebelumnya ya bertahap itu kan. Seminggu sekali. Ya, sebelum full dari Covid itu. Dari pagi sampai pagi apa kegiatannya? Dari pagi sampai pagi kegiatannya full. Apa itu? Dari pagi ngapain? Iya. Dari bangun pagi, nih Bangun pagi jam 4 Ustaz. Kemudian melanjutkan persiapan untuk ke masjid. Kemudian di pagi hari itu ada ngaji dengan metode Umi. Kemudian ngaji itu sebelum sesudah sholat subuh. Kemudian kalau di hari Ahad itu ada khusus di hari Tasmi, yaitu setelah subuh anak-anak menyetorkan hafalannya tanpa buka Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan mufrodat. Ilqa mufrodat, betul. Terus kemudian setelah itu sampai jam 5:30, kemudian kegiatan bebas olahraga. Ada yang pengen mencuci sendiri walaupun sudah ada laundry saat. Tapi kan iya betul, ada anak yang refreshingnya dengan mencuci. Kemudian sampai jam 6 berkegiatan mandiri, mandi, sarapan sampai jam 7. Jam 7 masuk di KBM MI sampai jam 2. Jam 2 siang. Nah, jam 2 siang ini barulah kita mengambil alih lagi di tim pondoknya. Sampai jam 2:30 istirahat ya. Ya, nanti jam 2:30 untuk persiapan sholat asar. Mengaji mandiri setelah sholat asar. Kemudian setelah itu berkegiatan olahraga dan berkegiatan bebas yang lainnya. Nah, untuk ke masjidnya jam 5. Nanti di maghrib itu ada seminggu sekali ada pelatihan bahasa, kemudian ada kajian anak soleh di hari Kamis. Adapun yang lainnya ngaji mandiri persiapan untuk setoran hafalan.
Nah, sampai di maghrib nanti makan malam, kemudian jam 6:30 mulai lagi yang setoran hafalan sampai jam 7:30. Iya, iya. Setelah itu dilanjutkan sholat isya dan belajar malam sampai jam 9, jam 9:30. Tahfiz kapan? Tahfiz, tahfiz sobahan, Jadi habis subuh habis subuh tiap hari. setiap hari. Nah, ini targetnya setelah lulus kelas 6 berarti bisa apa ini? Sir? Iya. Setelah di pesantren kan selama 1 tahun. Kalau untuk mengajinya Ya. itu hatam bin nazar. Hatam apa itu? Hatam juz 1 sampai 30 melihat bin nazar ya. Oh, jadi membaca pasal. Terus hafalannya minimal juz 30 karena mereka Sama ya? dipersiapkan untuk siap jadi imam di masyarakat, khususnya ya di sini mereka jadi imam siap. Ya, hafalannya juz amma Sama ya. setargetnya. Tapi alhamdulillah yang tahun kemarin tuh ada yang ketepatan ketua OSIS-nya ya atau ketua UPAS-nya. Di sini kan ada udah dilatih keorganisasian. Itu hafalan 6 juz. 6 juz. Ya? Iya, ketika lulus itu. Jadi itu yang menggembirakan Dewan Pendiri dan kami juga ikut bangga, ikut syukur. Ternyata target 1 juz ada yang bisa 6 juz, 3 juz, 2 juz. Itu. Tergantung kemampuan. Barokallah ini Ustaz. Masya Alhamdulillah, Allah. Syukran jazilan ini. Mudah-mudahan nih pas Baitul Quran ini terus berkembang, terus Amin. Mohon maju doanya terus Ustaz. untuk umat dan ini kaya jasa Kayak jasa. Siap. memberikan Amin, manfaat amin. buat orang banyak. Amin amin. Syukran. Siap. Jazakumullah. Barokallah Ustaz. Barakallah Ustaz. Ya, ila liqa ya. Oke. Luar biasa nih ya. Pas Baitul Quran dari Gontor, Ponorogo menyebar ke berbagai tempat, mengembangkan masyarakat, terutama untuk usia dini. Ini satu pendidikan yang bagus sekali saya lihat, dan membuka kerjasama juga buat teman-teman para alumni Gontor atau siapapun juga masyarakat yang ingin mengembangkan lembaga pendidikan dengan konsep yang sama. Ini dipersilakan ya. Silakan menghubungi beliau ini ya. Siap. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh gimana caranya, sistem pendidikannya seperti apa, ditatar guru-gurunya, sampai kemudian bisa mengimplementasikan sistem ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Amin amin. See you next time. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.